Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa Fakultas Informatika Bina Insani University. Pada pertemuan 10 ini, saya akan membahas tentang implementasi normalisasi 1, 2, 3 dan bagaimana bentuk dari IRD-nya atau Entity Relationship Diagram. Sebelumnya, konsep normalisasi Anda sudah mempelajari pada pertemuan yang ke-6. Bagaimana konsep teori normal 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi intinya adalah dalam teknik membangun database itu hanya ada dua pendekatan, yaitu dengan konsep kita melakukan normalisasi atau langsung kita membentuk diagram IRD-nya atau Entity Relationship Diagram jika kita telah memahami dari konsep normalisasi. Bentuk-bentuk normalisasi yang umum adalah ada 6. Jadi ada bentuk normal pertama atau 1NF, 2NF, 3NF, dan seterusnya. Akan tetapi kalau database-nya yang akan kita bangun tidak terlalu kompleks, maka dengan kita melakukan normalisasi 1 dan sampai dengan ketiga, maka biasanya adalah kita sudah mendapatkan rancangan database yang optimal, yang bebas anomali, yaitu insert, update, delete yang telah kita pelajari sebelumnya. Mungkin saya review kembali bahwa apa sih intinya dari bentuk normal 1, 2, dan 3 itu. Normal pertama bahwa setiap atribut itu atau atribut itu sama dengan field bernilai tunggal. Misalkan nanti ada nik, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada atau tidak boleh ada atribut yang bernilai ganda. Misalkan dalam satu NF ada kode mata kuliah 1, kode mata kuliah 2, dan seterusnya. Kemudian syarat yang keduanya adalah masih terjadi duplikasi data pada normal pertama. Misalkan data mahasiswa Didik, nanti di record berikutnya muncul kembali nama misalkan Didik. Atau ada nama misalkan Dewi, kemudian di record berikutnya ada nama Dewi dengan NIM yang sama. Kemudian di normal pertama kita belum bicara tentang adanya primary key. Kemudian pasti masih terjadi anomali. Sampaikan insert, update, dan delete. Jadi intinya kalau kita membangun database cuma satu table, pasti terjadi anomali. Kemudian untuk syarat normal keduanya adalah pasti dia memenuhi bentuk normal pertama. Normal kedua kita udah bicara melakukan dekomposisi menjadi beberapa table dari table normal pertama yang kita bentuk. Yang kedua itu, yang ketiga adalah atribut bukan kunci, tergantung fungsional pada primary key di table itu. Jadi berarti di normal kedua dari hasil dekomposisi berapa table kita bicara primary key. Dan di normal kedua pasti bicara relasi antar table. Kalau bicara relasi antar table berarti kita bicara Forzinski. Ya, kemudian di normal kedua masih memungkinkan terjadi ketergantungan transitif pada suatu table. Jika di normal kedua nanti masih terjadi ketergantungan transitif, maka harus didekomposisi menjadi normal ketiga. Oke, selanjutnya adalah bentuk normal ketiga, pasti dia memenuhi bentuk normal kedua. Kemudian atribut yang non-primary key tidak memiliki ketergantungan transitif. Jadi dia atribut non-primary key itu pasti dia tergantung fungsional untuk semua tabel yang ada di normal ketiga. Jadi normal ketiga, karena normal kedua tadi ada suatu kolom yang tergantung transitif, maka didekomposisi menjadi dua tabel di normal ketiga, sehingga semua atribut yang bukan primary key pasti semuanya tergantung fungsional pada primary key di tabel itu. Kesimpulannya adalah di normal ketiga pasti bebas terjadi anomali
baik insert, update, maupun delete. Tadi di depan udah kita sampaikan bahwa konsepnya adalah normal 1, 2, 3 atau kita langsung membentuk IRD-nya. Simbol IRD itu ada 4. Di IRD merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk pemodelan basis data dalam pengembangan IS atau sistem informasi. Simbol yang pertama adalah seperti ini. Ya, ini adalah merupakan entitas atau table. Itu kumpulan objek yang dapat diindikasi secara unik. Misalkan mahasiswa, misalkan lagi dosen, misalkan lagi ruang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu entitas. Jadi entitas, nanti ke relation, nanti ke entitas yang lainnya. Kemudian kalau atribut adalah karakteristik dari entitas atau table. Jadi suatu table pasti memiliki banyak atribut. Yang berikutnya adalah hubungan yang menghubungkan antara entitas dengan atribut, ya, entitas dengan atribut dan entitas bisa dengan ke relation atau relation ke entitas. Nanti kita lihat contohnya. Untuk lebih memahami, sebenarnya bangun database itu adalah dasarnya dari dokumen. Misalkan ini ada contoh studi kasus tentang process order atau PO atau pemesanan. Jadi kita lihat ini adalah ada punyanya PT Lintang Jaya, ini PO atau pemesanan, ada nomor PO atau nomor pesan, PO 132, ada tanggal pesan ini, kemudian ada suppliernya siapa, nanti pesan barangnya itu, ada kode supplier, nama supplier, telepon, kemudian yang pesan siapa, ada nick, ada nama, ada email. Ini adalah pemesan dari perusahaan Lintang Jaya, di mana nomor PO ini tanggal ini dipesan ke supplier ini, dan barangnya apa yang dipesan. Yaitu ada di barang, nama barang, di kategori, nama kategori, harga, kuantiti, dan jumlah. Subtotal ini adalah ini tambah ini tambah ini. Biaya kirim adalah biaya kirim 150.000 sehingga total bayarnya 16.050.000 kurangi 150.000 sehingga 15.900.000. Dalam kasus ini ada dua contoh PO. Yang pertama tadi adalah ini ada 3 barang untuk PO ini, ya. Kemudian yang berikutnya ada 2 barang untuk nomor PO ini, tapi suppliernya berbeda, pemesannya juga berbeda, dan barangnya kebetulan juga berbeda, tapi mungkin kan suatu saat sama. Nah, bagaimana dengan contoh dokumen 2 ini kita melakukan normalisasi 1, 2, 3 NF yang selanjutnya nanti bagaimanakah untuk ERD-nya. Lebih jelasnya mungkin saya buka untuk file Excel-nya. Ini di dokumennya adalah dari sini. Normal pertama kita adalah menginventarisasi ke dalam satu table. Ya, kolomnya dari mana atau atribut atau field-nya dari sini. Ada nomor PO, tanggal, berarti ada satu kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sehingga normal pertama kita mendapatkan 18 kolom. 1, 2, dan seterusnya. Sampai dengan 18. Ya. Kenapa ini recordnya ada 5? Karena kenyataannya tadi adalah nomor PO 132 barangnya ada 3, berarti 3 record. Nomor PO 173 2 barang, berarti 2 record. 3 tambah 2 berarti ada 5. Semuanya diketik dimasukkan ke sini datanya. Oke. Selanjutnya adalah kita melakukan dekomposisi ke normal kedua. Kita lihat di sini, oh ada kode supplier, nama supplier, ada telepon. Berarti kita dekomposisi, dikopi ke sini ke tabel baru namanya supplier. Di mana yang menjadi primary key adalah kode supplier. Oke, kenapa recordnya 2? Karena suppliernya hanya 2, Gobel Nusra dan Revanda Jaya. Yang berikutnya adalah ada pemesan. Ada nick, nama pemesan, dan email. Dikopi ke sini. Kenapa 2? Karena pemesannya hanya 2. Karena primary key-nya adalah nick. Berikutnya adalah ada barang, ya. Ada barang dari sini, nah, ada ID barang, nama barang, kategori, nama kategori, dan harga.
Ya, ini di normal kedua ada satu tabel. Kebetulan recordnya ada 4 ya. Recordnya ada 4. Karena spidolnya ini adalah sama. Ya, spidolnya sama. Berarti recordnya di normal kedua cuma ada 4. Ini. Sehingga sisanya adalah ke tabel transaksi pesan, yaitu nomor pesan, tanggal pesan di copy ke sini tadi, kemudian suppliernya siapa di copy, kemudian pemesannya siapa, barangnya apa, dan kuantiti biaya kirim. Normal kedua, atribut turunan yang merah ini adalah kita hilangkan. Ya, ini di sini ya sebenarnya ya, ini di sini. Jadi normal kedua, atribut turunannya adalah dihilangkan. Tapi sehingga, nah ini tadi hasil normal pertamanya ini, hasil normal keduanya adalah ini, nah, tapi normal kedua adalah bermasalah pada tabel pesan. Ya, kita lihat kenapa bermasalah. Karena kenyataannya adalah normal kedua pada tabel pesan ada kolom kuantiti dia tergantung transitif terhadap nomor pesan. Jika terjadi seperti ini, maka Anda pesan didekomposisi menjadi dua tabel, yaitu pesan dan detail pesan. Demikian untuk barang. Karena kenyataannya nama kategori dia tidak fungsional terhadap ID kategori. Makanya nanti di normal kedua ini nomor pesan ya kita dekomposisi ke tabel dua tabel yaitu order jadi order dan detail order kemudian barang menjadi barang dan kategori. Sehingga dari normal kedua tersebut kalau kita lihat di Excel sini maka kita dekomposisi yang pesan ini menjadi tabel pesan dan detail pesan, barang menjadi barang dan kategori. Sehingga hasil normal ketiganya adalah seperti ini. Ada supplier, ada pemesan, ada pesan, yang pesan itu suppliernya ke siapa, dan yang pesan itu siapa. Pasti ini sebagai Voronezhensky, ini sebagai Voronezhensky. Kemudian ada kategori ke barang tersebut, kategorinya apa, berarti dia primary key ke sini, di sini sebagai Voronezhensky. Sama detail pesannya adalah primary key-nya, nomor pesan, dan ID barang. Sehingga kalau dibentuk IRD-nya, setelah terbentuk normal ketiga ini, otomatis bebas anomali, yaitu insert, update, dan delete. Misalkan kita mau merubah data supplier, Revanda Jaya menjadi Revanda, tinggal di-update di sini. Tidak akan mempengaruhi yang lainnya. Sehingga dari bentuk normal ketiga, jika kita buat IRD-nya, otomatis ada label supplier, pemesan, pesan, detail pesan, barang, dan kategori. Ya, panahnya sama, tinggal di sini ngasih belah ketupat aja. Sehingga hasilnya IRD-nya adalah seperti ini. Jadi supplier itu one primary key, Anda udah belajar, dapatkan pemesanan. Jadi one to many. Pemesan ke pesan berarti one to many. Pesan ke detail pesan pasti one to many. Yang sebagai Voronezhensky pasti dia many. Yang sebagai primary key pasti dia one. Ya sama seperti kategori ke barang, karena barang itu kategori apa? Kategori sebagai Voronezhensky. Bahwa bintang 2 Voronezhensky, bintang 1 adalah primary key. Sehingga IRD model lainnya adalah seperti ini, sama. Jadi kolomnya ini atau filenya ini tinggal dibuat atribut, karena atribut tadi simbolnya adalah seperti ini untuk cara yang lainnya. Sehingga cara lainnya adalah seperti ini. Seperti ini cuma kolom-kolomnya atau fil-filnya atau atributnya ini dibuat elips seperti ini. Jadi bintang primary key. Yang lainnya adalah sama, sehingga kita mendapatkan rancangan database IRD-nya ada supplier, ada pesan, ada pemesan, ada detail pesan, barang, dan kategori. Kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 table. Sehingga jika diimplementasikan ke SQL Server jadinya seperti ini. Anda sudah sering membuat pakai SQL Server untuk pertemuan sebelumnya. Jadi ada supplier, pesan, pemesan, detail, kategori, dan barang. Jadi ada yang primary key kunci, yang Voronezhensky 00. Yang primary key kunci, Voronezhensky 00. Jadi one to many, one to many, one to many, one to many, one to many. Jadi demikian untuk pertemuan yang ke-10 ini. Semoga Anda semuanya tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.